Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Pertama, membudayakan Pancasila dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi sebagaimana dengan negara lain sejalan dengan ideologinya. Maka demokrasi di Indonesia mendasarkan dirinya kepada ideologi politik yang dipunyai, yaitu Pancasila yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Berikut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar tegak dan berkembang didasarkan pilar-pilar demokrasi Pancasila menurut Ahmad Sanusi 2006. Berketuhanan yang Maha Esa, artinya masyarakat dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, artinya demokrasi mengharuskan penghargaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, artinya rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berkedaulatan. Yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasan. Warga yang cerdas dan terdidik secara politik adalah syarat mutlak terwujudnya suatu demokrasi. Yang kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Suatu negara yang demokratis harus memiliki pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kepada satu orang dan memberikan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintah. Yang keenam, demokrasi yang menetapkan konsep negara hukum. Untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum tidak lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan bebas, keberserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Yang ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan suatu negara. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab, maka demokrasi juga terindikasi berkembang. Yang kedelapan, demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi yang ditemukan dalam hubungan antar warga negara dan antar masyarakat, dan juga harus dilandasi oleh penghormatan terhadap kemerdekaan, persamaan, dan solidaritas antar manusia. Yang kesembilan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, artinya dalam berdemokrasi perekonomian harus tetap dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Implementasi yang kedua yaitu membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Pancasila, masyarakat dan pemerintah berpihak kepada kesejahteraan ekonomi rakyat agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Inilah sistem ekonomi Pancasila yang melibatkan semua orang dalam prosesnya dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga negara. Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Rumusan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah rumusan yang telah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang. Tetapi sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 ditambahkan beberapa ayat, yaitu sebagai berikut. Penambahan ayat yang pertama, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian tadi penjelasan mengenai implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.